Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denisa Marsha Aurelia. Saya akan dengan NIM 0603523025. Saya akan menjelaskan tentang filsafat Romawi kuno. Bangsa Romawi kuno menyadari bahwa filsuf Yunani semacam Sokrates, Plato, dan Aristoteles telah banyak berkontribusi untuk filsafat. Beberapa orang-orang Romawi menjadi tertarik dan pada sekitar 50 sebelum Masehi, orang Romawi mulai menulis filsafat mereka sendiri, meskipun sebagian besarnya masih merupakan terjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Latin. Sementara itu perempuan tidak boleh diperbolehkan belajar filsafat. Saya akan menjelaskan tentang Titus Lucretius Carus, eee, yang lahir pada 99 sebelum Masehi dan meninggal pada 55 sebelum Masehi adalah penyair dan filsuf Romawi. Satu-satunya karyanya yang dikenal adalah sejak epik filosofis tentang Epikureanisme, De Rerum Natura, tentang sifat-sifat semesta. Sajaknya itu menjelaskan gagasan fisika. Menurut kaum Epikurean termasuk atomisme dan psikologi, Lucretius adalah salah satu Epikurean yang menulis dalam bahasa Latin. Karya Lucretius meninggalkan bekas pengaruhnya terhadap filsafat modern sebagai pendebat pemikiran Epikurean. Pengaruhnya terutama pada filsuf Amerika Spanyol George Santayana yang memuji Lucretius bersama-sama Dante dan Goethe dalam bukunya Phi Philosophical Poets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Sabi Amri dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai filsafat Romawi dengan tokoh yang bernama Epicurus. Epicurus lahir tahun 341 sebelum Masehi dan meninggal tahun 270 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf Romawi kuno yang membangun sebuah mazhab filsafat yang disebut dengan Epikureanisme. Ia lahir di Pulau Samos dari orang tua yang berasal dari Athena. Pemikirannya dipengaruhi oleh Demokritos, Aristoteles, dan mungkin juga oleh filsuf beraliran sinisisme. Karir. Pada kisaran tahun 311 sebelum Masehi, ketika Epicurus berumur sekitar 30 tahun, ia mulai mengajar di Bitlin. Pada masa ini, Zeno dari Kition tiba di Athena saat masih berumur sekitar 21 tahun. Walaupun tulisan-tulisan yang dibuat pada masa berikutnya menggambarkan Epikureanisme dan Stoicisme sebagai dua aliran yang saling bermusuhan, persaingan ini tampaknya baru muncul belakangan dan bukan pada masa kehidupan Epicurus. Ajaran Epicurus mengakibatkan keresahan di Middelin, sehingga ia terpaksa pergi pada tahun 310 sebelum Masehi. Ia kemudian mendirikan sebuah sekolah di Lampsakos sebelum akhirnya kembali ke Athena pada kisaran tahun 306 sebelum Masehi. Dan ia menetap di situ hingga kematiannya. Di kota ini, ia mendirikan kebun-kebun, yaitu sebuah sekolah yang dinamai dari kebun miliknya yang dijadikan sebagai tempat pertemuan sekolah tersebut. Pemikiran Epicurus. Bagi Epicurus, tujuan filosofinya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan bahagia berupa perpaduan antariksia, ketiadaan ketakutan, kegelisahan atau kecemasan, dan aponia atau ketiadaan rasa sakit, dan juga dengan hubungan persahabatan. Epicurus sendiri berpandangan bahwa kematian adalah akhir dari tubuh maupun jiwa, sehingga tidak perlu ditakuti. Epicurus beraliran empirisisme seperti Aristoteles. Dengan kata lain, ia percaya bahwa indera adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang dapat diandalkan di dunia. Ajarannya kembali dikenal pada abad ke-15 berkat penemuan naskah-naskah penting, tetapi Epikureanisme baru dapat diterima pada abad ke-17 setelah Imam Katolik Prancis Pierre Gassendi membangkitkan kembali gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya. Karya Epicurus. Beberapa karya Epicurus yang masih utuh adalah 3 suratnya yang cukup panjang, yang dikutip seluruhnya dalam buku X, Kehidupan dan Pendapat Filsuf-Filsuf Tersohor karya Diogenes Laertius, serta 2 rangkaian kutipannya, Ajaran Pokok yang juga dikutip oleh Diogenes Laertius, serta Pepatah Vatikan yang terkandung dalam sebuah manuskrip yang pertama kali ditemukan pada tahun 1888 di Perpustakaan Vatikan. Halo teman-teman semua, di sini Adinda Silvara dengan NIM 0603523004 akan menjelaskan secara singkat profil dari salah seorang filsuf yang berasal dari Romawi kuno, yaitu Seneca. Nama panjangnya adalah Lucius Annius Seneca atau lebih dikenal sebagai Seneca saja atau Seneca muda.
Dia adalah filsuf stoik, negarawan, dan penulis drama Romawi pada zaman perak sastra Latin. Dia adalah tutor dan kemudian menjadi penasehat Kaisar Nero. Dia dituduh terlibat dalam konspirasi Piso yang bertujuan membunuh Kaisar dan dipaksa melakukan bunuh diri. Ayahnya adalah Seneca the Older atau Seneca Tua dan saudaranya adalah Gallio, gubernur Achaia. Karya Seneca termasuk Sedusin Risalah Filsafat, 124 surat yang membahas isu moral, 9 drama tragedi maksudnya, dan sebuah satir. Seneca merupakan satu dari segelintir filsuf Romawi terkenal di zamannya. Ia tidak hanya muncul dalam karya Dante, tetapi juga dalam karya Chaucer, dan dalam jumlah besar dalam karya Petrarch yang meniru gayanya dalam tulisan-tulisannya serta mengutipnya lebih dari sumber-sumber lain kecuali Virgil. Gereja Kristen mula-mula memandang Seneca dan tulisan-tulisannya dengan baik. Seorang pemimpin gereja, Tertullian, menyebutnya Seneca kami. Dalam zaman Renaissance, edisi cetak dan terjemahan karya-karyanya menjadi lazim, termasuk edisi yang dibuat oleh Erasmus dan sebuah komentari oleh Johannes Calvin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ola Pratiwi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai seorang filsafat bernama Plotinus. Plotinus lahir di Likopolis, Mesir, sekitar tahun 204 Masehi. Diperkirakan memiliki latar belakang budaya Yunani meskipun lahir di wilayah Mesir. Pada usia 28, ia memutuskan untuk belajar filsafat di Athena, Yunani. Dia mempelajari ajaran-ajaran berbeda-beda, termasuk dengan Plato dan Aristoteles. Setelah belajar di Athena, Plotinus pergi ke Alexandria dan berguru di bawah Ammonius Sakas, seorang guru neoplatonik. Pengalaman ini berpengaruh pada perkembangan pemikiran neoplatonisme. Plotinus menghabiskan waktu di Persia untuk mempelajari filosofi Timur. Kemudian ia berpindah ke Roma, di mana ia mendirikan sekolah filosofi neoplatonis yang terkenal. Plotinus tidak menulis karya-karya resminya sendiri, tetapi ucapan dan pemikirannya dicatat oleh murid terdekatnya, Porphy, dalam 6 volume Inits. Neoplatonisme Plotinus mencakup konsep-konsep seperti hierarki, realitas emanasi, dan pencapaian kesatuan dengan realitas tertinggi atau dewan. Plotinus memiliki pengaruh besar pada perkembangan pemikiran Kristen dan Islam, serta berbagai aliran filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hardana Tamtomo dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh dari Romawi kuno, yaitu Cicero. Cicero lahir pada tanggal 3 Januari 306 sebelum Masehi di Arpinum, Republik Romawi, Lazio, Italia. Cicero berkebangsaan Romawi kuno. Pekerjaan Cicero adalah politisi, pengacara, filsuf, dan penyair. Cicero meninggal pada tanggal 7 Desember tahun 43 sebelum Masehi di usia 63 tahun. Angkatan beliau adalah era keemasan Latin atau The Golden Age of Latin. Cicero merupakan tokoh besar mazhab filsafat Stoa yang populer pada tahun 4 sebelum Masehi sampai 2 Masehi, dan ia merupakan salah satu tokoh pada periode akhir yang lebih terkenal dengan sebutan Stoa Romawi. Cicero dikenal sebagai negarawan yang berusaha menegakkan prinsip-prinsip republik dalam perang sipil. Kegagalannya menyebabkan perang sipil yang menghancurkan Republik Romawi. Berikut ini adalah pemikiran Cicero. Cicero menyebut dirinya sebagai filsuf dari Akademi Platonis, namun hal tersebut diragukan oleh banyak pihak terkait karya-karyanya yang kontradiktif dan tidak murni. Dalam hal etika, Cicero cenderung memakai prinsip dogmatis Stoa yang sangat dipengaruhi Socrates. Dalam beragama, Cicero dapat dikatakan nyaris agnostik, walaupun dia memiliki pengalaman religius mendalam, yaitu ketika ia berkunjung ke Eleusis pada saat kematian saudarinya Tullia pada tahun 45 sebelum Masehi sebagai penulis. Ia memposisikan diri sebagai seorang ateis, kecuali dalam karyanya yang berjudul Somnium Scipionis, Mimpi-mimpi Scipio,
berisi luapan perasaan religius terdapat pada akhir De Republica. Di akhir masa hidupnya, Cicero dalam bidang etika mengkritik tradisi doktrin Epikuros, Stoa, dan peripatetik pengikut Aristoteles dalam karya On Ens, yang bicara tentang pandangan mereka terhadap kematian, penderitaan, dan emosi yang tidak masuk akal. Kemudian dalam pandangan tentang kebahagiaan, Cicero menulisnya dalam karya Tusculan Disputations. Pada masa akhir hidupnya, dalam karya On Duties, Cicero berpijak pada prinsip Stoa. Pada akhirnya Cicero berseberangan dengan pandangan filsafat Epikurianisme. Cicero dan psikologi. Menurut Cicero, di dalam diri manusia terdapat emosi yang baik, yang disebut eupatheia, bebas dari hasrat personal. Cicero menyebut constitutiae, bahasa Latin dari konstitusi, yang mengatakan bahwa negara yang kukuh tidak boleh dikendalikan perilaku manusia yang berhasrat berlebih-lebihan. Sepanjang ada nafsu, selalu ada keinginan yang berlebihan. Sejauh ada ketakutan, selalu ada alasan untuk menghindar, dan sejauh ada kesenangan, selalu ada kegembiraan. Berikut ini adalah karya-karya Cicero. Yang pertama, De Academia. Yang kedua, De Fibinus. Yang ketiga, De Tusculan Disputations. Yang keempat, De Natura Deorum. Yang kelima, De Divinatione. Yang keenam, De Fato. Yang ketujuh, De Officis, tentang kewajiban. Dan yang kedelapan terakhir adalah De Amicitia, tentang persahabatan. Sekian aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.